Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Chatterbox edisi pagi bagian kedua. Kita coba Chatterbox edisi pagi, tapi ini bagian kedua. Karena tadi ke distract pembahasannya tentang rejeki ya. Memang yang namanya rejeki itu boleh kita bilang sensitif ya teman-teman ya. Sensitif banget. Kenapa sensitif? Karena kan orang selalu mengidentikan rezeki itu dengan harta, dengan uang, ya kan? Padahal maaf, tadi kan kita pembahasannya adalah tentang anjuran ulama yang dikutip dari salah satu riwayat sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan pada para sahabatnya dan para tabiin wa tabiut tabiin ya, tentang anjuran kita diam sebentar di masjid habis sholat subuh sampai waktu syuruk itu tiba, dan kita akhiri kegiatan sholat subuh kita itu dengan sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah ba'da subuh. Nah, tadi kan saya bilang saya pengen loh bisa kayak gitu, cuman karena di rumah saya ada kewajiban, ada pekerjaan, ya kan. Ya apalagi kondisi sekarang lagi nggak ada ART, tiap pagi ngangkutin sampah, buang keluar, matiin lampu, ya kan. Baru bisa tidur lagi, boro-boro mau sempat sholat isyraq kan. Karena memang keluarga saya, khususnya orang tua saya, baik mama saya maupun ayah sambung saya atau ayah tiri saya itu, apa istilahnya, bukan orang yang islami banget, bukan orang yang istilahnya tuh kayak aware tentang sholat sunnah gitu loh. Hanya ya sekedar jalanin yang wajib aja gitu loh. Memang betul kita menjalankan kewajiban tuh nomor satu ya. Sholat yang wajib tuh tetap kita nomor satu. Tapi kalau sholat sunnah itu, amalan-amalan yang sunnah tuh istilahnya melengkapi yang wajib. Ya, melengkapi. Ibaratkan ya kita makan nasi itu ada lauk pauknya. Ada pelengkapnya, ada bumbunya lah gitu. Ada toppingnya istilahnya itu. Salat yang wajib, ada yang sunnah untuk melengkapinya. Puasa Ramadan yang baru kita tinggalkan 2 minggu yang lalu ya. Ada puasa sunnahnya. Mumpung nih masih bulan Syawal, sempetin lah puasa Syawal 6 hari. Karena sabda Nabi Muhammad, barang siapa puasa Syawal 6 hari tambah 30 hari Ramadan, maka ia sama dengan puasa selama setahun. Karena dibalasnya kan 10 kali lipat tuh. 36 hari kali 10 360 hari. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Surah Al-An'am ayat 160. Barang siapa buat kebaikan, maka kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Coba bayangin tuh. Kita puasa sebulan Ramadan, tambah 6 hari aja Syawal, udah setahun. Tambah lagi puasa-puasa sunnah kayak puasa Ayyamul Bid setiap bulan 3 hari. 13, 14, 15 setiap bulan. Bulan Hijriyah lo ya. Bulan Hijriyah lo ya. Tambah lagi puasa Senin Kemis. Tambah lagi puasa Senin Kemis, tambah lagi puasa Nabi Daud. Selang-seling, sehari puasa, sehari tidak puasa gitu. Bentar ya. Ya, welcome back teman-teman. Ada lagi satu puasa sunnah namanya puasa dahar. Puasa dahar ini saya belum tahu ya. Jadi saya coba saya pelajari lagi deh kapan waktu lah, insyaallah ya. Teman-teman semuanya, itu teman-teman, amalan yang sunnah itu tujuannya untuk ngelengkapin yang wajib. Ya, apa salahnya coba kita diam sebentar di masjid habis subuh gitu ya. Nggak lama kok. Kita kelar subuh jam berapa sih? Kalau di Jakarta tadi kita kelar jam 5 lewat. Jam 5 pagi lewat. Bangsa ya syuruk kita jam berapa? Jam 6 kurang kan? Ya bangsa setengah jaman lebih lah.
Gak nyampe sejam, ya sejam lah, sejaman lah, biar pas ya, sejaman gitu loh. Kalau dihitung sampai waktu sholat isyraqnya, sampai jam 6 lewat ya. Apa salahnya sih kita luangin cuma sejam aja kok ya, susah ya. Itu kan anjuran dari Nabi, anjuran dari Nabi Muhammad itu. Gak semua kita bisa ngelakuinnya. Kenapa? Satu, karena memang kita masih dituntut dengan aktivitas duniawi kan. Orang berangkat kerja pagi, pulang malam. Apalagi di Jakarta kayak gini yang orangnya udah kebanyakan. Kalau kita nggak berangkat pagi-pagi, kejebak macet. Kenapa kejebak macet? Orang berangkat kerja banyak bawa kendaraan pribadi. Orang bukan gengsi sih. Tengsin, tau tengsin nggak teman-teman? Tengsin naik transportasi umum, naik KRL, naik TJ, bus Transjakarta, naik MRT, naik LRT. Orang tengsin gitu loh. Jadi udah aja bawa kendaraan pribadi kemana-mana. Akhirnya macet. Kenapa? Ada penumpukan kendaraan di situ. Kendaraannya makin banyak, jalanan tidak lebar. Jalanan ukurannya segitu-gitu aja. Makin digedein jalanan, makin banyak kendaraannya. Itu yang bikin macet. Gitu teman-teman. Ya. Orang kejebak itu di situ. Jadinya kepikiran, aduh kalau nggak berangkat pagi-pagi nanti kejebak macet. Ada lagi orang yang mengatakan, ya udahlah sholat sunnah ba'diyah subuh atau sholat sunnah isya kan gak terlalu penting, yang penting sholat subuhnya kelar gitu kan. Ya memang sholat subuhnya udah ditunaikan, sholat wajibnya udah ditunaikan, ya udah gitu kan, betul. Tapi kan sayang aja gitu loh, nah saya pengen loh bisa kayak gitu. Kapan ya? Padahal waktu lowong saya ini banyak. Satu ya, padahal waktu lowong saya banyak. Waktu luang saya ini banyak banget, bukan banyak lagi, banyak banget waktu luang saya. Ya kan? Kapan ya saya bisa kayak gitu ya? Bisa seperti teman-teman saya yang masih ada di masjid itu sampai sekarang. Ntar kalau habis isyraq rata-rata. Jam 6-an lah, jam 6-an baru pada balik. Pengen loh bisa kayak gitu. Paling saya bisanya kalau kayak gitu tuh, kalau satu di rumah ada ART, yang kedua ya saya nggak terlalu banyak lakuin pekerjaan rumah. Ibaratnya pekerjaan rumah itu udah dihandle semua sama ART gitu loh. Ya matiin lampu, ngangkutin sampah, ya ini dan orang ART itu bagus kerjanya. Jadi tenang saya ibadah. Tenang saya kalau mau diam bentar di masjid itu. Diam bentar di masjidnya bukan berarti tidur. Jangan kayak saya dulu. Saya dulu habis subuh diam bentar di masjid, tidur saya. Numpang tidur saya di masjid. Jangan kayak saya dulu itu. Ya. Diam bentar di masjid taunya numpang tidur. Kayak saya dulu. Jangan itu yang saya kayak gitu tuh gak usah teman-teman contoh ya. Jangan teman-teman, jangan. Diam bentar di masjid itu maksudnya ya kita ngapain lah gitu. Ya. Kita ibadah di situ. Ya zikir, doa, baca Quran gitu kan. Kan ada tuh zikir pagi petang ya kan. Kalau nggak hafal kan ada tuh pedomannya, baca ini aja, amalin aja itu. Kalau misalkan nggak ini, saya kasih deh yang lebih simpel. Pertama kalau mau simpel ya, kalimat tauhid ya, kalimat zikir, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kencengin deh 100 kali. Subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Tambah lagi salawat
Salawat 100 kali. Paling enteng apa? Salawat Jibril Sallallahu ala Muhammad 100 kali. Salawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau lengkap lagi sampai fil alamin innaka hamidum majid 100 kali. Kalau nggak kuat panjang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali. Ya kan? Masing-masing itu 100 sudah dapat berapa? Dalam sehari. Coba. Udah dapat berapa kali coba kalau 100? Ya. Tambahin lagi dengan apa gitu, salawat apa, nyampe itu 1000. Nyampe itu 1000 dalam sehari. Subhanallah 100. Nah, lanjut lagi. Jadi pengen loh saya bisa kayak gitu. Tuh tadi teman saya dokter baru balik dari masjid. Walaupun belum syuruk, tapi kan udah ini kan udah nambah pahala lah dengan berdiam sebentar di masjid sampai menjelang syuruk kan. Lebih afdol lagi sebenarnya setelah syuruk ya, sampai setelah syuruk. Setelah syuruk tidak tunggu sebentar 10 menit atau 15 menit mau aman ya, baru sholat isyraq, sholat sunnah ba'diyah subuh gitu. Baru balik setelahnya gitu. Afdolnya sih gitu, afdolnya. Cuman kan yang namanya orang beda-beda ya teman-teman ya. Kalau orang yang waktu lowongnya banyak kayak saya gitu misalkan, harusnya sih bisa. Tapi akan lebih bisa lagi kalau orang waktu lowongnya banyak, kerjaan di rumah nggak terlalu banyak. Gitu. Kerjaan di rumah nggak terlalu banyak. Nah, udah kerjaannya di rumah nggak terlalu banyak, keluarga di rumah juga suportif. Suportif untuk apa? Suportif untuk kegiatan ibadah kita. Nah, itu malah lebih bagus. Sebenarnya itu rezeki loh. Itu rezeki yang paling besar tuh bagi saya. Pagi-pagi kita diam bentar di masjid, tak kita zikir, doa. Dalam sehari itu udah bisa 1000 kali loh. Coba tadi. Kalimat tasbih subhanallah 100 kali. Tahmid alhamdulillah 100 kali. Takbir Allahu Akbar 100 kali. Dan berapa tuh? Ada 300 kali kita zikir. Tahlil la ilaha illallah 100 kali udah 400 kali. Salawat Nabi, salawat apa? Salawat macam-macam. Misalkan mau salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 100 kali itu udah 500 kali dalam sehari. Ya. Tambah lagi dengan apa? Menzikir Asmaul Husna misalkan apa? 100 kali tambah 5 lagi. Ya. Atau salawat Nabi Allahumma sholli tambah lagi salawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali. Kalau perlu sampai fil alamin innaka hamidum majid biar lengkap 100 kali. Itu 600 kali. Tambah lagi zikir apa? Asmaul Husna sesuai kebutuhan. Akan tambah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Masing-masing ya Rahman 100 kali udah 700. Ya Rahim 100 kali 800. Dua lagi sesuai kebutuhan. Misalkan di kebutuhan kita biar lebih sabar dalam menghadapi semua hal. Ya Sobur 100 kali udah 900 kali. Udah 900 kali. Tambah satu lagi misalkan biar dibuka rezekinya ya Rozak. Atau biar dibuka jalan kita buat jadi kaya ya Roni. Ya Roni atau ya Murni 100 kali. Udah 1000 kali dalam sehari. 1000 kali dalam sehari dalam satu waktu. Kita zikir, bayangin coba. Itu kan dari guru saya yang sanadnya jelas kepada. Dari guru saya yang sanadnya nyambung ke Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU. Nyambung lagi ke Syekh Ahmad Hijazi. Nyambung lagi terus sampai ke sahabat Nabi Muhammad, sampai ke Nabi Muhammad SAW sanadnya. Itu ada yang kayak gitu. Itu banyak yang seperti itu teman-teman. Ya. Coba deh amalin.
Kalau kita mesti berat baca Quran gitu ya, berarti zikir aja. Zikir, baca Quran atau kita doa. Ya. Saya habis tahajud misalkan. Berdoa tuh bisa setengah jam dapat loh. Setengah jam berdoa macam-macam. Seakan-akan saya ngobrol sama Allah, interaksi sama Allah gitu ya. Ada setengah jam. Kita berdoa di situ. Minta apa aja sama Allah. Paling penting apa? Paling minta disehatkan. Sehat lahir batin. Sehat jasmani rohani. Badan sehat, tubuh sehat, jiwa sehat, akal sehat. Hati sehat, ya. Minta apa lagi? Doa apa? Doa minta wafat husnul khotimah kayak tadi yang dibaca oleh guru kita, Imam dan Khatib Masjid Al-Karim Bui Bintara Permai, Pesanggrahan Jakarta Selatan, Ustadz Haji Ahmad Gozin. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Berikanlah ya Allah, berikanlah kami wafat dalam husnul khatimah. Jangan timpakan kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Itu. Dalam doa tuh yang paling penting satu, minta sehat. Sehat lahir batin, sehat jasmani rohani. Sehat tubuh, badan, jiwa, otak. Yang kedua, minta meninggal husnul khatimah. 3, minta masuk surga. Allahumma inna nas'aluka jannah. Allahumma ja'al ahlil jannah. Allahumma ja'alna ahlil jannah. Allahumma inna nas'aluka jannah. Tuh. Kita masuk surga. Jauhkan dari siksa neraka. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Misalkan doanya macam-macam. Kalau nggak hafal doanya pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, jadikanlah kami ahli surga. Masukkanlah hamba ke surgamu. Katanya. Tuh. Paling penting minta itu dulu. 3 ini dulu deh. Minta sehat, minta apa? Yang keempat, minta sehat, minta husnul khatimah, minta masuk surga. Keempat apa? Minta jadi ahli ibadah. Baru yang lain-lain. Lain-lain minta macam-macam. Boleh minta jadikan anaknya anak berbakti pada orang tua, anak soleh soleha, anak pintar, pandai, cerdas itu. Minta orang tua yang sayang, orang tua yang baik, orang tua yang ahli ibadah. Minta biar usahanya lancar, bisnisnya lancar, karirnya mantep pol dan sebagainya. Itu apa aja. Apa aja kita berdoa itu yang baik, tapi jangan doa minta keburukan, nggak boleh. Jangan pada saat kayak gini minta doa keburukan. Ya Allah, ya Allah, hamba ini disakiti orang. Ya katanya mau nikahin hamba, tapi ternyata ini kekasih hamba lari ke pria lain, lari ke wanita lain. Itu timpakanlah azab buat dia. Buatlah itu hubungannya hancur ya Allah. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Berdoa seperti itu tidak boleh teman-teman. Jangan. Tapi doakan ya Allah, mudah-mudahan dengan pria atau wanita pilihannya dia, ya langgengkan kehidupannya, sakinahkan, mawadahkan kehidupannya. Kalau memang lanjut ke pernikahan, kalaupun memang hubungannya engkau takdirkan kandas, ya Allah berikanlah pendamping yang lebih baik lagi. Itu boleh berdoa seperti itu. Tandanya apa? Kita diselamatkan sama Allah. Dia bukan pilihan kita, dia bukan yang terbaik buat kita. Harusnya bersyukur kalau kayak gitu. Tandanya apa? Orang yang kita anggap layak, cocok untuk jadi pendamping hidup kita, ternyata ternyata dia tidak mencintai kita setulusnya. Dia mengincar sesuatu.
harta, pangkat, jabatan, status, titel dan sebagainya. Bukan cinta yang didapat. Bukan mencintai kita karena Allah, tapi mencintai kita karena fulus. Misalkan. Atau cuma istilahnya relationship with benefit. Berhubungan tapi yang ada manfaatnya. Itu kan apa bedanya dengan zina kan? Kayak gitu. Saya bersyukur kalau ada kayak gitu. Kita diselamatkan oleh Allah. Gitu. Jangan kita itu berdoa buat keburukan ya, jangan teman-teman. Doakan yang baik. Ada orang hujat kita, cerca kita, maki kita, bully kita, ya kita doakan, ya Allah mudah-mudahan, ya Allah ini takdirkanlah orang tersebut untuk menjemput hidayahmu, biar lisannya lebih baik lagi. Itu boleh. Tuh, nggak apa-apa kita berdoa, tapi berdoa pun juga pakai adab teman-teman. Satu, berdoa paling tidak kalau kita ini jangan berdoa itu samar-samar. Malaikat nggak tahu ini orang mohon apa sama Allah gitu kan. Dicatat loh doa kita sama malaikat itu dicatat. Dan disampaikan ke Allah. Misalkan berdoa, misalkan saya nih, ya Allah ini doa dari James Windsor misalkan. Ini doanya dia minta engkau takdirkan James Windsor ini dapat pekerjaan, dapat usaha, dapat bisnis, dapat investasi yang cuan, yang menguntungkan, yang mendatangkan penghasilan, pendapatan, pemasukan buat bantu orang tuanya, buat bantu keluarganya karena ayah sambungnya bentar lagi pensiun misalkan. Itu sampai ke Allah gitu. Sampai ke Allah doa saya. Contoh doa saya aja. Lewat mana? Lewat malaikat. Dicatat doa kita sama malaikat itu. Jadi kalau berdoa tuh jangan kayak orang komat kawit. Gitu. Bagaimana malaikat mau catat doa kita kalau doa kita cuma komat kamit atau itu cuma diem aja kayak gitu. Kalau saya nggak akan bawa ke ranah tasawuf ya, itu nanti itu. Ya. Kalau di ranah tasawuf itu ada doa yang lebih baik itu bukan mulut kita yang ngomong, tapi hati kita yang bicara. Itu tapi nanti itu. Bukan ranah saya kalau ngomongin tasawuf itu bukan ranah saya. Bukan. Masih jauh. Saya kasih yang masih yang perkara-perkara yang zohir dulu deh. Perkara-perkara yang syariah dulu deh. Kalau tasawuf itu bukan ranah saya, nanti itu. Ya. Doa kita dicatat loh sama malaikat. Dicatat. Ya, makanya tapi doa juga pakai adab. Satu, jangan kayak orang kumat kamit. Tapi juga jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak, jangan marah-marah, maki Allah itu namanya, jangan. Ya, kita angkat suara tapi dengan nada yang bagus. Lirih ya. Kalau bisa kalau kita ada di masjid ya, minimal kita jangan sampai mengganggu orang. Kita ngomong aja. Misalkan lirik kayak gini. Ya Allah takdirkanlah hamba jadi orang yang kaya raya, banyak hartanya, banyak asetnya. Ini contoh doa saya aja ya. Contohnya doa yang biasa saya ungkap ke Allah ya. Ya Allah takdirkanlah hamba menjadi orang yang kaya raya, banyak hartanya, banyak usahanya, banyak bisnisnya,
banyak rumahnya, banyak mobilnya, banyak asetnya, banyak uangnya, banyak rupiahnya, banyak dolarnya, banyak emasnya, banyak tambangnya, tambang emas, batu bara, nikel, migasnya, banyak bangun masjidnya, banyak baik sama orangnya. Nah itu. Tapi lirih, jangan sampai mengganggu orang. Kasihan orang mau tenang ibadah, terganggu oleh kita. Jadi batal pahalanya. Makanya itu disesuaikan, pakai adab juga doa itu, pakai adab. Itu dicatat gak sama malaikat? Catat. Nyampe gak ke Allah? Nyampe. Semua doa kita itu dicatat sama malaikat, nyampe ke Allah, dilaporkan sama malaikat. Kayak tadi saya kasih contoh. Cuma masalah dikabul sama Allah itu, cuma masalah dikabul sama enggaknya urusan Allah. Kita nggak boleh maksa. Ya, kita nggak boleh maksa. Sembari nunggu doa kita dikabul sama Allah, ya kita banyak ibadah, banyak usaha. Tuh. Itu buat saya orang-orang yang bisa bertahan di masjid sampai habis syuruk, itu rezeki loh. Itu rezeki yang tidak boleh disia-siakan sebenarnya. Rezeki yang nggak boleh kita sia-siain. Nggak boleh disia-siakan. Nggak boleh, teman-teman. Ya. Makanya kan semua. Makanya teman-teman ya, kalau saya boleh kasih tahu ya. Coba deh sesekali. Kalau nggak bisa di hari kerja, minimal weekend deh. Ya. Luangin waktu sejam aja. Kita Jakarta subuhnya kan jam 4:30 lewat ya. 4:30 lewat subuh. Kelar subuh paling jam berapa sih? Jam 5-an. Syuruk kita jam berapa? Jam 6 kurang kan. Nah, sampai jam 6, jam itu. Kalau kita pakai waktu Jakarta yang sekarang. Subuh di Jakarta yang sekarang. Terus sejam deh luangin. Kalau nggak bisa di hari kerja, di hari weekend, hari libur. Ya. Luangin waktu sejam aja. Bukan hanya tenang hidup. Tapi pahalanya udah kayak kita, ada riwayat yang mengatakan pahalanya udah setara kita naik haji katanya. Ada yang mengatakan pahalanya setara umroh. Ada yang mengatakan macam-macam riwayat itu. Saya pernah kaji itu. Ya Allah. Ya. Padahal cuma dapat, bahkan disebut menerangi kubur kita. Nemenin kita di alam kubur itu pahala itu. Dari kita diam setengah jam sampai sejam aja masjid habis subuh, minimal itu. Kalau ini kan Jumat tanggal berapa ini, kan Jumat tanggal 18 April besok kan libur kan, Jumat Agung. Nah, coba deh Jumat besok luangin. Ya kita korbanin beberapa ini waktu lowong kita di masjid, lowongin coba. Kayak gitu. Itu rezeki terbesar loh dalam hidup. Ya. Tak bisa interaksi sama Allah subuh-subuh gitu. Luangin coba waktu. Insya Allah tenang hidup. Dan dapat pahala yang lumayan gede. Rezeki luas. Ya. Ingat, rezeki itu bukan hanya sekedar harta, uang,
materi atau apa, bukan. Kita sehat lahir batin, bisa sholat berdiri dengan sempurna, itu rezeki. Kenapa? Karena ada orang yang sholatnya duduk. Masih bisa sholat duduk aja, itu rezeki. Kenapa? Karena ada orang yang sholatnya baring. Baring masih bisa sholat, itu rezeki. Kenapa? Karena ada orang yang sholatnya cuma bisa dengan isyarat. Sholat isyarat doang, itu rezeki. Kenapa? Karena ada orang yang udah gak bisa sholat lagi, disolatin. Tuh teman-teman, minimal itu dulu deh untuk ngerti soal rezeki. Kita bisa sholat berdiri, itu rezeki. Sholat berdiri bisa kita nikmati gerakan sholatnya. Ruku bisa ruku sempurna, sujud bisa sujud sempurna, duduk iftirash bisa iftirash sempurna, duduk tasyahud bisa duduk tasyahud dengan sempurna. Kenapa? Karena ada orang yang sholatnya duduk, cuman ruku sujud diganti dengan bungkuk, nunduk. Orang sholat duduk itu rezeki. Ada orang sholatnya baring, ruku sujud diganti dengan ngangguk. Sholat baring itu rezeki, masih rezeki. Karena ada orang sholatnya cuma modal isyarat. Sholat modal isyarat itu masih rezeki. Kenapa? Ada orang yang udah gak bisa sholat lagi, disolatin. Tuh, rezeki itu minimal itu teman-teman. Kenapa? Karena sholat inilah yang membedakan ajaran agama semua nabi, bukan para semua nabi, maaf saya ralat, ajaran agama para nabi dengan ajaran yang bukan dari ajaran para nabi. Yang membedakan apa? Sholat. Nabi Adam mengajarkan sholat, Nabi Isa mengajarkan sholat, Nabi Musa mengajarkan sholat, Nabi Ibrahim mengajarkan sholat, Nabi Daud mengajarkan sholat, Nabi Nuh mengajarkan sholat, ya. Nabi Zakaria mengajarkan sholat, Nabi Sulaiman mengajarkan sholat, ya. Nabi Yahya mengajarkan sholat, Nabi Yakub mengajarkan sholat, Nabi Ishak mengajarkan sholat, Nabi Ismail mengajarkan sholat. Apalagi Nabi Muhammad SAW mengajarkan sholat. Tuh yang membedakan ajaran agama para nabi dengan yang bukan ajaran para nabi. Yang membedakan apa? Sholat. Makanya kenapa sholat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab di yaumil mahsyar nanti. Tuh rezeki teman-teman. Minimal kita masih bisa sholat, itu rezeki. Kenapa? Ada orang yang udah gak bisa sholat. Kenapa? Karena udah disolat. Cuma pertama karena udah disolatin, yang kedua karena murtad. Nah tuh. Oh murtad gak diwajibkan sholat, gak diharuskan sholat. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari ajaran para nabi. Coba kita yang mengikut ajaran para nabi tapi gak sholat, ya rugi. Gak apa-apa, pelan-pelan, step by step. Sholat biasa bolong-bolong, mulai dibenerin. Udah mulai rajin sholatnya tapi masih ngaret, gak apa-apa. Jangan dihakimi. Jangan bawa hadis-hadis yang menghakimi atau mengancam. Jangan. Pelan-pelan. Gitu. Nanti sudah mulai ini diperbaiki lagi dari ngaret-ngaretnya jadi on time, jadi pas awal waktu.
Udah mulai pas awal waktu berjamaah di masjid gitu. Berjamaah di masjid itu pun nggak apa-apa, berangkatnya dari habis azan, mepet-mepet mau iqamah, nggak apa-apa, perlahan. Sudah itu sudah bagus, diperbaiki lagi sampai ke udah standby di masjid dari sebelum azan. Pelan-pelan teman-teman. Ada step by step, ada langkah demi langkahnya kayak gitu. Gak bisa kita dalam proses ini main hakim itu, mau siapa kita? Ya. Tuh teman-teman, minimal sholat tuh bisa suatu rezeki teman-teman. Karena apa? Di terakhir dari saya, udah panjang. Yang membedakan ajaran para nabi dengan yang bukan ajaran para nabi itu adalah sholat. Satu. Yang kedua, yang membedakan orang yang hanif dengan yang tidak hanif itu adalah, yang membedakan ajaran hanif dengan ajaran yang tidak hanif adalah sholat. Gitu. Semua nabi itu mengajarkan ajaran yang hanif. Ajaran hanif yang kita kenal dengan nama Islam sekarang. Ajaran hanif yang ditegaskan lagi oleh Nabi Ibrahim dalam milahnya. Dinam milata Ibrahim hanifa. Itu yang membedakan apa? Sholat. Yang membedakan agama di sisi Allah dengan ajaran pagan apa? Sholat. Orang pagan gak perlu sholat, karena yang disembah berhala. Tapi kalau agama Allah, inna dina indallahi Islam, yang membedakan apa? Sholat. Jadi kalau orang Islam, agama Allah, ajaran para nabi, sholat. Jangan tidak sholat. Kalau tidak sholat berarti apa? Itu ajaran pagan. Ya, materialisme ajaran pagan. Sekularisme ajaran pagan. Hedonisme ajaran pagan. Konsumerisme ajaran pagan. Kapitalisme ajaran pagan. Ya. Yang membedakan ajaran pagan dengan yang bukan pagan apa? Sholat. Selain tauhid. Tuh. Jadi kalau tidak sholat berarti ikut ajaran pagan. Kalau tidak mau ikut ajaran pagan, maka sholatlah sebelum disolatkan. Tuh, ya. Sholat adalah tuntunan dari para nabi, teman-teman. 25 nabi yang kita imani ini semua mengajarkan sholat. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu semua mengajarkan sholat. Gak ada nabi yang tidak mengajarkan sholat, itu gak ada. Kecuali nabi palsu. Kecuali rasul palsu. Ya. Kalau nabi dan rasul itu diangkat, diutus oleh Allah, pasti akan mengajarkan sholat. Kenapa? Sholat ini adalah tuntunan dari Allah. Sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Tuhan satu-satunya. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang luas oleh Allah. Ya. Yang paling penting rezekinya adalah kita bisa sholat dengan sempurna, sholat sesuai dengan yang dituntunkan oleh para nabi, terutama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita diberi waktu luang untuk menghabiskan waktu subuh kita di masjid sebelum kita beraktivitas sehari-hari. Demikian,
Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, semangat untuk semuanya.